Oke, thank you buat semua yang udah tap-tap layar, yang udah bergabung. Shalom ya buat semua ya. Thank you ya, terus stay tune terus di Halo FM 78,33. Dak diembat, yang mantu diembat, yang bocil diembat. Aku jadi bingung. Buat teman-teman jangan lupa untuk selalu absen ya. Untuk kawin. Aku jadi jijik. Absennya bisa lewat Love Orange ya, karena kita ingin mengetahui sebagaimana banyaknya orang Kristen yang menonton komal-komal seperti ini. Kami di sini tujuannya untuk membantah setiap fitnahan. Ini dalam yang pertama ya. Kalau kita lihat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sedangkan Islam itu memakai dasarnya, aku Muhammad hanya menyembah Tuhan di negeri Mekah. Dan kami itu beda ya. Oke. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Kalau kita melihat dalam rujukannya, kalian bersujud kepada batu, sedangkan di dalam kekristenan itu ya, dalam 10 perintah Allah, jangan membuat patung untuk disembah. Kalau kami melihat ini, kami tidak akan pernah mau mengatakan sama. Dan lagian, apa yang dikatakan oleh Tuhannya Musa atau Allah Abraham, Allah Ishaknya Allah Yakub ya, tidak ada yang membuat patung seperti ini. Ini untuk hukum yang kedua ya. Jadi supaya kalian tahu bahwa kita berbeda ya. Apa yang kita lakukan, kita berbeda dengan kalian. Jangan dikatakan sama ya. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut Tuhan, nama Tuhanmu dengan sembarangan. Oke, ini dasar orang Kristen ketika waktu memakai dasar bahwa kita itu berbeda dengan kalian. Saya selalu memakai ayat ini untuk suatu hal yang memang kalian tidak mengerti, teman-teman Muslim. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Dasar orang Kristen tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Tuhan kami itu tidak asal disebut. Tetapi ada ya, Islam itu menyebut nama Tuhannya ya, ketika Muhammad juga mengatakan ya, ini dasar orang Kristen ya, kalian ya selalu menyebut nama Tuhan ya, dengan mengatakan nama Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan menolak aku, dan kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang akan membunuh kamu, menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Kalian menyebut nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian bom itu meledak. Itu kan sembarangan. Masa enak sekali Tuhan ikut membunuh bersama kalian? Kami nggak bisa terima. Ya, saya lupa hadisnya ketika waktu Muhammad dia datang untuk memerangi orang-orang sampai menyebutkan bahwa mereka semua harus menyebut la ilaha illallah. Itu nggak ada dalam ajaran Kristen. Ya, kalian datang mengatakan bahwa ia berbuat bakti ya, mengatakan Allahu Akbar, terus bunuh orang. Ya, itu sembarangan sekali, itu bertentangan dengan firman Tuhan ya, 10 perintah Allah. Ini harus tegas kita ya. Kalau kalian menyebut nama Tuhanmu terus langsung tiba-tiba bom meledak, ya udah sakit jiwa kalian. Jangan barbar dong. Oke ya. Ini ketiga hal ini yang membedakan antara Kristen dan Islam. Jadi jangan memaksa kami untuk bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan Tuhan kami. Hal yang pertama, saya udah tunjukkan. Kalian menyembah batu, kami tidak pernah menyembah batu itu. Yang ketiga, kami tidak pernah menyebut nama Tuhan terus kemudian bunuh orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada. Untuk kuduskanlah akan hari Sabat ini, kalian pun tidak pernah punya hari Sabat.
Dan kalian tidak mengenal hal-hal yang namanya berbakti kepada Tuhan dengan hari Sabat. Sama-sama naikkan. Kemudian yang kelima, hormatilah orang tuamu. Sebentar ya, saya cari hadisnya terkait dengan Muhammad mengatakan bahwa bapaknya itu di neraka. Ada yang bisa bantu saya ya? Saya kebetulan belum ada di laptop nih. Selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama. Mungkin gak ada teman-teman yang tahu bahwa Muhammad itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Ketika waktu dia mengatakan bahwa bapaknya itu ada di neraka dan dia tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Ada hadisnya yang mengatakan bahwa hari ini orang tuamu dan orang tuaku. Sahih Muslim 302 ya. Sebentar ya, teman ya. Nah, benar banget nih. Thank you ya buat yang udah memberi ya. Informasinya tepat banget nih. Jadi perbedaan antara orang Kristen ya yang menyuruh untuk berbakti kepada orang tua, apapun yang dikatakan orang tua itu adalah bagian dari Tuhan ya. Karena kita ada di dunia ini adalah karena orang tua. Ya, jadi ini kita sudah membahas dari 1 sampai 4. Yang kelima ini ya, hormatilah orang tuamu. Nah, sedangkan di dalam Islam Muhammad dalam Sahih Muslim 302 telah menceritakan kepada kami, wahai Rasulullah, ya ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya seraya, berkata, sesungguhnya bapakku, ini bapak Muhammad, dan bapaknya masuk neraka. Jadi kita bisa berindikasikan bahwa Muhammad mengatakan orang tuanya itu di neraka. Bagaimana dia menjudge orang tuanya ada di neraka? Ya. Berarti dia tidak akur, dia tidak berbakti kepada orang tua ya. Makanya kita sangat berbeda loh. Ya. Ini pada hukum kelima ya, hukum kelima 10 perintah Allah. Ketika Muhammad mengatakan bahwa bapaknya ada di neraka, berarti dia dan bapaknya itu sedang bermasalah dan dia tidak pernah mengetahui siapa bapaknya juga. Dia membenci bapaknya ya. Ini hadis Muslim 302, Sahih Muslim ya, Sahih Muslim 302. Supaya kita tahu ya, jangan kalian sama-samakan lagi antara kekristenan dengan kalian. Ya. Apa yang kalian katakan itu kami akan terus membantah karena itu sebuah fitnahan ketika kalian menyamakan dengan kami. Oke ya. Ini udah bahas dari 1 sampai 5 ya. Tentang bagaimana perbedaan antara Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Kita akan lanjut dari 6 sampai 10 setelah lagu ini. Merasa berharga di matamu, kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu. Oke ya, buat teman-teman yang nggak bisa mau mendengar ya, nggak mau membahas agama orang lain, di sini kita tidak membahas, tetapi kita membantah setiap fitnahan kepada kekristenan yang diminta untuk mengatakan sama dengan agama Islam ya. Kami itu toleransi, silahkan Anda memilih agama Anda ya. Kami tidak pernah menyuruh Anda untuk masuk ke Kristenan, tetapi jangan pernah memfitnah kami bahwa Tuhan kami dan Tuhan kalian itu sama. Kami tidak menginginkan itu. Makanya kami di sini untuk membantah setiap fitnahan itu ya. Bapa yang setia, takkan kau biarkan. Kalau Anda tidak ingin kami membaca, makanya jangan disama-samakan. Yesus, kau Kami tidak pernah menginginkan sama dengan kalian. Ya. Kami tidak pernah mau kalian itu sama dengan kami. Karena kami pun tidak menginginkan itu. Kami toleransi dengan hal-hal seperti itu.
Toleransi itu menghargai adanya perbedaan. Kalau udah beda, kenapa mau disama-samakan? Kenapa Tuhan Yesus kami mau disamakan dengan Isa? Kenapa memakai ayat-ayat Alkitab kami untuk menafsirkan ayat Al-Quran kalian? Gak ada seperti itu. Silakan cari sejarah kalian. Yang sungguh kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus. Jadi buat orang Kristen ya, kami itu sangat toleransi ya, dan kami tidak peduli adanya kalian atau tidak. Itu tidak mengurangi cara berpikir orang Kristen ya. Karena Kristen jauh ada sebelum Islam. Dan kami tidak ingin kalian masuk ke dalam kami karena orang Kristen itu berkualitas. Kami toleransi, makanya kami menghargai adanya perbedaan. Tetapi kalian kenapa memaksa kami untuk sama dengan kalian? Itu namanya tidak toleransi. Sekalipun ku ditinggalkan. Kenapa kalian memakai ayat Alkitab kami untuk menafsirkan ayat Al-Quran kalian? Kenapa kalian terus memaksa Isa itu sama dengan Yesus Tuhan kami? Padahal lewat nomenklatur Kementerian Agama sudah dinyatakan bahwa Isa itu bukanlah Yesus Tuhan kami. Ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah Ya, kami sebagai pengikut Kristus tidak membutuhkan kalian. Kenapa kalian butuh pengakuan dari kami? percaya. Kenapa kalian terus mau untuk mengusik-musik kami? Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Jadi buat kami, kalian berbeda. Tuhan yang kalian sembah seperti yang saya bilang, 1 sampai 5 ini sudah mulai berbeda nih. Selalu kau sediakan penghiburan yang ku rindukan. Selalu kau sediakan. Yang pertama, ini sudah kami bantah ya, dalam QS 27 ayat 91, kalian hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, sedangkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu berbeda. Mereka tidak pernah pergi ke Mekah. Kalian menyembah batu, kami tidak pernah menyembah batu. Ya, lagian juga Tuhannya Musa tidak pernah menyembah batu itu. Kalian yang ketiga, kalian mengatakan Allahu Akbar kemudian bom meledak. Itu enak sekali, sedangkan Tuhan kami tidak mau hal-hal seperti itu. Masa Tuhan mengikut membunuh orang? Kalian tidak pernah mengenal adanya hari Sabat. Muhammad mengatakan orang tuanya, yang kelima ya, Muhammad mengatakan orang tuanya itu masuk ke dalam neraka. Dia tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Di mana dia pernah berbakti kepada orang tuanya? Ini buktinya. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Apa yang dikatakan ini? Muhammad tidak berbakti kepada orang tua. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. Ya, jadi kita udah membahas ya 1 sampai 5 ya. Sekarang kita akan melihat nanti selanjutnya. Untuk yang ke-6, waduh yang ke-6 ini bukan lagi ya. You are here, working in this place.
Light in the darkness. Ya, yang keenam ini, jangan membunuh. Ini ya, perintah Tuhan jangan membunuh. Waymaker, Kalau ini saja jelas ya. light in Kita hanya simpel-simpel aja. Sunan Nasai 3991. Ini banyak loh kalau hal-hal seperti ini. You are here, touching every heart. I worship Ketika kalian membaca Sunan Nasai 3991, Rasulullah SAW bersabda, here, healing every siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Bagaimana Tuhan kalian mau disamakan dengan Tuhan kami, sedangkan hanya mengganti agama aja membunuh? turning lives around. You are here, Ini udah nggak benar ya. lives around. Kami hanya meminta kepada kalian jangan menyamanyamakan. Kami di sini hanya membantah segala fitnahan. You are here, and you're mending every heart. Kalau kalian tidak percaya, hadis ini sahih ya, dan sudah dikatakan juga oleh beberapa ustadz-ustadz. Kalau kalian membaca lagi 3992, mungkin supaya kita lebih fokus ya. 3992 ya, telah mengabarkan. Nah, ini beberapa orang keluar dari Islam. Ya, ini cara Tuhan kalian. Ini kita baca nih. Beberapa orang keluar dari Islam. Kemudian Ali membakar mereka dengan api. Ibnu Abbas berkata, seandainya saya tidak akan membakar mereka. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyiksa seseorang dengan siksaan Allah. Seandainya saya, maka saya akan bunuh saja mereka. Ajaran macam apa ini? Ya, seandainya saya, maka saya bunuh saja mereka. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Sakit jiwa nggak sih? Kita udah berbeda. Tolong jangan disama-samakan. Light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the Jadi ini pada perintah ke-6 ini terlalu banyak ya. Kalau kita mau buka di dalam Quran, kita bisa buka aja ya. Supaya jangan dibilang bahwa ini hadis terus. Hadis kalian dibantah oleh kalian sendiri, sakit jiwa nggak sih? waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. And that, Ini dalam At-Taubah 29 ya. and that is who you are. My Jesus, that is who you are. Sekali lagi jangan mengatakan bahwa Tuhan kita itu sama. Kami tidak menginginkan. Ini masih dalam hukum ke-6 ya. 10 perintah Allah. Ya, kalau kita lihat di sini At-Taubah 29, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya apa nih? Ini. Oke ya. At-Taubah 29 ya. IS 9 ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang beragama dengan agama yang benar, yaitu agama orang-orang saleh. Orang-orang apa? Agama Allah. Agama apa sih? Orang mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah. Allah beragama ini. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizya atau pajak, patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ajaran kasih tidak seperti ini ya. Coba kita lagi ya, mungkin ada 474. Oke.
Ini ya. An-Nisa ayat 74. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Gak pernah Tuhan kami mengajarkan untuk membunuh. Sekali lagi ya, kami di sini orang Kristen, kami tidak butuh kalian. Buat teman-teman Islam, kami toleransi dan kami tidak membutuhkan kalian karena kami ada jauh lebih dulu sebelum kalian ada. Kenapa kalian masih meminta kami untuk menyamakan Tuhan kalian dengan Tuhan kami? Kami tidak menginginkan yang namanya persamaan, ya, tetapi kami toleransi. Kami tahu bahwa yang namanya perbedaan itu adalah toleransi. Jadi kalian jangan menyamakan, jangan kalian terus mengatakan Isa itu sama dengan Yesus Tuhan kami. Silakan cari sejarah Isa. Jangan kalian memakai Alkitab kami untuk menafsirkan ayat Al-Quran kalian. Tidak ada yang sama. His name is above depression. Ini baru perintah ke-6. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Tuhan kami tidak pernah memerintahkan untuk membunuh orang dan mendapatkan pahala. Gak pernah. Gak pernah Tuhan kami mengajarkan ini. Jauh berbeda dengan kalian. Jangan sama-samakan kami dengan kalian. Kami gak suka. Kalau kalian mengerti artinya toleransi, ya, bahkan pemerintah sendiri pun sudah mengatakan kalian dan kami itu berbeda lewat nomenklatur Kementerian Agama, lewat Pepres, ya, keputusan Presiden. Itu jelas mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sudah tidak lagi dipakai di tahun 2024. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa yang kita sampaikan di sini, ya, kami menghormati adanya perbedaan. Jika perbedaan itu, silahkan kalian pakai perbedaan itu. Tapi jangan memaksa kami untuk mengakui kalian. Kalian gak penting bagi kami. Oke? Selanjutnya, jangan bersinah. Tahta kasih Jangan bersinah. karuniamu Bapa. Mungkin kalian sudah tahu ya, kalau untuk persinahan ini siapa sih yang gak kenal? Kekuatanku hanya dalam hati Kita buka ya untuk persinahan ini. Yesusku. Hanya Mungkin ada yang tahu nggak hadis siapa yang bersinah tetapi masih di jalan Allah 3350 ya? Nggak, Pak John, itu yang Kau hadir di sini. yang ketika waktu dia masih bersinah tetapi masih beragama Islam, maka dia akan masuk surga. Ku yakin Kalau 3350 ya, kita lihat 3350. terjadi di sini. Oke, nih ya. Al-Azab surat QS 33 ayat 50. Teman-teman silakan lihat ya. Ini online kita, jadi gampang-gampang aja. Dalam kudus hadiratmu ku hampiri tahta kasih. Kita langsung ke 351 aja karena mungkin
kambing pun nggak ngerti ya, teman-teman Islam pun nggak ngerti. Kekuatanku Ini hanya dalam 10 perintah Allah, hadiratmu. hukum yang ketujuh, jangan berzina. Sedangkan Muhammad, engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Tak terbatas ku Bagaimana itu terjadi? Hei, nyata di tapi lebih tepatnya ya, kalau kita pakai yang tahrim. terjadi di sini. Mungkin ini terjadi banyak perbedaan pendapat ya. Bukhari 632, oh ya 6312 kalau nggak salah juga. Sebentar ya, ini tentang persinahan nih banyak loh. Terjadi di sini. Oke, ini ya, terkait dengan ajaran yang kalian diajarkan seperti apa, sedangkan kami tidak pernah mau menyamakan dengan kalian. Nih, Sahih Bukhari 6312 ya, telah menceritakan kami, Adam telah menceritakan kepada kami selanjutnya, mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Sakit jiwa nggak sih? Nabi mengatakan tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Anda ngerti nggak itu? Hah? Berzina ya berzina. Kalau udah dibilang jangan berzina, lu mau beriman tetap aja lu berzina. Ya? Bagaimana ini dibilang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi kalau ketika waktu lu berzina dalam keadaan beriman, lu teriak-teriak gitu. Waktu lu merudal gitu, lu teriak Allahu Akbar, maka lu tetap beriman gitu. Mikir nggak sih kalian? Hah? Nih kita buat judul dulu nih. Ini memang sakit jiwa nih. Ini ayat hadis ini ya membuat orang ini memang, cobalah kalian berpikir ya. Tidaklah seorang berzina ya. Orang yang berzina tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Coba apa yang Anda pikirkan, teman-teman? Apa yang Anda bayangkan ketika waktu Anda mengatakan Anda beriman itu seperti apa? Hah? Bentar ya. Kita ini dulu. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Oke, kita langsung aja ya. Ini karena udah masuk ke yang namanya Kaum muslimin. Mau terus? Nih teman-teman boleh mencatat ya. Buat teman-teman muslim juga, ini kita lagi membedah supaya kalian jangan menyamakan lagi Kristen dengan Islam. Surga. Kasih Bisa mencatat di Sahih Bukhari 6312. para lelaki nanti di dalam surga adalah
adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan. Silakan saya Ibu Korea, kita lagi membahas 10 perintah Allah dan kita sekarang berada di Di surga, 10 perintah Allah, perintah yang ketujuh ya. istri-istrinya. Di surga, Ada yang bilang data ini data palsu, silahkan ya. Kalau kalian buka saya Ibu Korea 6312, silakan. di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Kaum muslimin, mau terus? Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan. Ya karena teman-teman mengatakan bahwa ini adalah Di surga, hadis yang mungkin dibilang palsu ya, silakan naik ya buat teman-teman Islam ya. Yang Kristen sebentar ya, supaya jangan rame-rame nanti dibilang keroyokan ya. perawan istri-istrinya. Kaum muslimin, Kita masuk dalam tahap proses ya, bukan proses sih. Kita sibuk membantah ini. Karena segala fitnahan yang ada dari teman-teman Islam terhadap kekristenan. lelaki nanti di dalam surga. Bagaimana orang Kristen ada di sini untuk menyatakan kebenaran bahwa kami itu berbeda dengan Islam. Di dalam surga adalah Di dalam kekristenan kami diajarkan untuk tidak bersinah. istri-istri. Ya. Ini perintah ketujuh dalam 10 perintah Allah. Sedangkan dalam keislaman sendiri, ya hadis Sahih Bukhari 6312, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang bersinah, Istri-istrinya. tidaklah bersinah orang yang bersinah ketika ia bersinah dalam keadaan beriman. Memecah perawan istri-istrinya. Di surga, Apakah ini yang diajarkan di Islam? Tentu saja. memecah perawan istri-istrinya. Ingat loh, kedudukan sahih itu adalah hal yang paling tinggi dalam suatu hadis. Mau terus? Kesibukan Ya, jadi buat Islam jangan menyamakan lagi dengan kekristenan. nanti. Tuhan kalian sudah berbeda. Kami sudah membantah dari Kesibukan 10 perintah ya, dari 1 sampai 6 ketika kalian itu diajarkan untuk membunuh. Sekarang untuk yang ketujuh, jangan bersinah. memecah Ketika kalian menjadi orang yang tukang bersinah, walaupun dalam keadaan beriman, kalian tidak dikatakan bersinah. perawan istri-istrinya. Di surga. Di surga. Oke? Kemudian selanjutnya, Perawan istri-istrinya. jangan mencuri. Nah, kita kembali lagi. Sahih Bukhari 6312. Perawan istri-istrinya. Dengan jelas dikatakan 6312 ya. Tidaklah bersinah orang yang bersinah ketika ia bersinah dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Bayangkan loh. Satu kata ini aja, tidaklah ia meminum khamr ketika ia meminumnya. Dan ia dalam keadaan beriman. Dan taubat terhampar setelah itu. Nih. Mencuri dan bersinah ketika dalam keadaan beriman, itu nggak jadi masalah loh. Sakit jiwa nggak sih kalian ini? Hah? Bersinah dalam keadaan beriman boleh. Mencuri dalam keadaan beriman boleh. Kalian sakit jiwa nggak? Hah? Ngerti nggak kalian ini? Apa yang kalian di dalam ajaran agama kalian, ya? Apa yang kalian lakukan? Kami bantah bahwa kalian itu berbeda dengan kami. Jangan sama-samakan kami dengan kalian. Ya, kami nggak butuh kalian. Kenapa kalian harus membuat kami itu mengakui bahwa kalian itu ada? Nggak ada.
Ya. Hostnya bersinah ya, saya manusia ya, mungkin luput dari namanya kesalahan, tetapi Tuhan katakan itu jelas ya. Jangan bersinah, jangan mencuri. Ya. Ini nabi kau mengajarkan justru berbeda. Ini nabi kau katanya suci ya. Apakah dia bersinah? Pasti. Apakah dia mencuri? Pasti, karena dalam keadaan beriman. Ya. Kalau kau ngomong saya bersinah ya, saya juga pasti punya kesalahan, saya manusia. Oke, tetapi saya bukan Tuhan juga. Tetapi dalam perintah Tuhan, aturan Tuhan, itu tidak ada kau bersinah. Ya. Bersinah ya bersinah saja. Kenapa Nabi mau mengajarkan suatu hal ketika orang bersinah dalam keadaan beriman, itu tidak mungkin dosa. Ketika orang mencuri dalam keadaan beriman, itu tidaklah dosa. Sakit jiwa nggak sih ajaran kau? Ya. Jadi ini sudah langsung ada ya. Jadi jangan coba-coba kalian menyamakan kami dengan hal ya Tuhan kalian sama dengan Tuhan kami. Makanya kalian itu kalau mau menyamakan, hati-hati ketika kami mempelajari kalian. Kami tidak pernah mengorek-ngorek agama kalian. Silakan kalian cari sejarah kalian. Tetapi kalian kalau mau menyamakan, maka kami belajar tentang ajaran kalian. Dan kalian akan merasakan akibatnya. Di dunia yang udah semakin maju ini, ya, internet yang semakin berkembang luas ini, ya, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi di sini. Ya, dulu beli hadis itu, kitab-kitab hadis itu jutaan rupiah. Sekarang you download aja, you cari tahu aja benar atau enggak, samakan aja dengan secara fisiknya, secara tertulisnya, ya. Jadi kalau teman-teman kurang pasti silahkan belajar, ya, beli bukunya. Kalau memang mau beli. Mungkin kalau kalian kejang-kejang, gak jadi masalah. Karena kalian baru tahu juga. Ya. Kami di sini hanya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian masih percaya kepada Muhammad, itu bukan masalah. Tetapi ingat sekali lagi, jangan menyamakan kami dengan kalian. Ya. Kalau kami mengatakan hal yang sebenarnya, terus kalian mau membantah, bantahlah dengan data. Ya. Kami berharap, ya, orang Kristen itu berharap bahwa Islam itu tidak lagi menyamakan dengan kami. Ya. Bahaya. Tuhan kami Tuhan yang beda dengan Tuhan kalian. Dari awal kami sudah mengatakan, ya, kami flashback lagi ya dalam 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sedangkan di dalam Al-Quran, itu Muhammad hanya diperintahkan Tuhan di negeri Mekah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu tidak pernah ke negeri Mekah. Dan mereka tidak pernah menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya, kemudian yang kedua, jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Kalian nyembah batu, kami tidak pernah menyembah melakukan hal-hal seperti ini. Bersujud kepada batu kami tidak pernah melakukan. Ya. Orang Kristen tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi jangan samakan lagi. Ya. Jelas ya kami katakan ya, supaya kalian jangan terus menyamakan dengan apa yang ada, ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Ketika kalian berperang kemudian mengatakan Allahu Akbar, bom meledak, apakah kalian membawa nama Tuhan, kemudian Tuhan juga membunuh? Hah? Ini menjadi kesalahan, ya. Ketika takbir itu dikumandangkan, maka bom itu meletus dan banyak jiwa yang melayang. Kalian sudah sembarang menyebut nama Tuhan. Jadi jangan memakai kata-kata seperti itu. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kemudian kalian bunuh orang. Ini berbeda ajarannya dengan ajaran kami. Takbir. Meletus malah Tuhan juga ngikut bunuh orang. Itu kan sakit jiwa, ya. Jadi jangan sama-samakan Tuhan kami dengan Tuhan kalian, ya. Kami di sini hanya membantah, ya, berdasarkan data. Kalian tidak mempunyai hari Sabat. Sejak kapan kalian menguduskan hari Sabat? Nggak ada. Saya mau tahu hari Sabat itu hari apa dan kalian itu kuduskan atau enggak, ya. Kemudian hormatilah orang tuamu. Muhammad itu mengatakan bahwa bapaknya di neraka. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Dalam 302 tadi, Sahih Bukhari 302 ya. Bentar. Supaya kita terus ada di sini ya. Sorry.
Sahih Muslim 302. Nih ya. Muhammad tadi udah dibilang nggak taat kepada orang tuanya karena Muhammad mengatakan bahwa bapaknya itu di neraka. Ya, jadi ini sudah disampaikan jelas ya. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu ada dalam neraka. Muhammad tidak berbakti kepada orang tua. Jadi jangan katakan lagi ini ajaran Muhammadmu ya. Tolong jangan sama-samakan lagi. Ya. Jangan membunuh. Oh, pasti kalian membunuh lah. 3991. Nih Sunan Nasai. Kembali lagi ya. Kayak flashback nih. Islam yang dibawa tidak boleh menyamakan. Bentar ya, ada ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Islam ya, jangan menyamakan dengan kami ya. Ajaran ke-6 jangan membunuh. Ini ajaran kalian, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Sakit jiwa nggak sih ajaran bunuh-bunuh? Jangan berzina, jangan mencuri. Ya itu sudah tadi di ayat Sahih Bukhari berapa tadi ya? 43. Berapa tadi ya? Loh kok bisa hilang? 4321, 4312 ya. Supaya kalian tahu. Ntar ya ada WA. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Kaum muslimin, mau terus, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, 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 memecah perawan istri-istrinya. Kaum muslimin, mau terus, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, 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 memecah perawan istri-istrinya. Kaum muslimin, mau terus, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istrinya.
di surga, di surga, memecah perawan istrinya. Kaum muslimin. Cek 1 2 ya. Ini kok patah-patah ya? Mau terus? Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga, di surga, memecah perawan istri-istrinya. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi ada sedikit kesibukan ya, tetapi bukan kesibukan para lelaki di surga. Di surga, di surga. Jadi buat teman-teman yang saat tadi sudah membaca ya, ini ada hadis 6312 ya. Ketika waktu dalam 10 perintah Allah, Muhammad juga sudah mengatakan bahwa orang yang mencuri, orang yang berzina ketika dalam beriman itu bukanlah dosa. Ya. Jadi ini perbedaan antara Islam dan Kristen ya. Jangan menyamakan Tuhan kami sama dengan Tuhan kalian, oke? Islam itu paling hanya bisa mencela-cela ya Tuhan kami Yesus Kristus saja. Apa yang bisa dibanggakan oleh Islam tuh nggak ada. Memecah perawan. Jadi kalau kita lihat komentar-komentar di bawah, ya kita ngerti ya bahwa Islam itu butuh pengakuan Kristen. Karena Islam itu hanya manusia-manusia buta huruf. Ya karena memang utusannya Muhammad itu seperti yang dikatakan, Muhammad itu datang untuk manusia buta huruf. Kita bisa membaca ya. Memecah perawan istri-istrinya. Di surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hai Jibril, aku diutus untuk umat buta huruf. Jadi kalau kalian umat buta huruf ya kami mengerti ya. Karena kalian tidak memiliki hal yang baik untuk diandalkan. Kalian hanya orang-orang buta huruf. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad kalian sendiri. Di dalam surga. Kesibukan. Di era digital modern seperti ini tidak ada lagi yang tertutup teman-teman ya. Kalian cara berpikir kalian yang lemah seperti itu, kami tahu bahwa kalian harus diajarkan untuk menjadi manusia buta huruf. Istri-istrinya. Di surga. Di surga. Memecah perawan istri-istrinya. Di surga. Di surga. Memecah perawan istri. Oke, kita coba buka 62 ayat 2 Pak John. Di surga. Memecah perawan istri-istrinya. Di surga. Nah, ini juga lagi ya dalam surat Perawan. IS 62 ayat 2 atau Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Mau terus? Jadi kalian kalau memang dikatakan bahwa kalian buta huruf ya, memang jelas. Para lelaki nanti di dalam surga. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Di surga. Di surga. Memecah perawan istri-istrinya. Di surga. Di surga. Memecah perawan istri-istrinya. Di surga. Di surga. Memecah perawan istri-istrinya. Di surga. Saya sedikit membaca komentar di bawah ya. Buta huruf tapi cerdas dan pintar. Kaum muslimin. Buta huruf tapi cerdas dan pintar. Anda ngerti nggak sih buta huruf tapi cerdas dan pintar? Saya mau mengelola bagaimana ini caranya mendapatkan ilham bahwa orang buta huruf itu cerdas dan pintar. Sebentar ya, saya coba untuk berpikir dulu dengan komentar ini. Kita merenung sejenak ya.
yang namanya kecerdasan dan kepintaran kalau jadi buta huruf. Innalillahi kecerdasan dan kepintaran. Ini namanya membunuh ya. Ini namanya membunuh yang namanya bangsa ini sudah lakukan ya. Program kerja dari bangsa ini ya. Suatu founding father tuh mengatakan bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang cerdas, maka sekolah dengan pendidikan yang lebih baik. Ya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa buta huruf itu cerdas dan pintar? Negara ini dengan program belajar 9 tahun itu sedang memberantas umat buta huruf. Kenapa kalian mengatakan seperti itu? Nauzubillah, cara berpikir apa ini? Wahai kaum-kaum iblis. Komentarnya cobalah ya untuk diperbarui dengan baik gitu ya. Cara berpikirnya dirubah. Buta huruf tapi pintar dan cerdas. Sejak kapan seperti itu? Sakit jiwa kalau saya mengikuti cara pemikiran kalian. Mana ada orang buta huruf yang cerdas dan pintar? Nggak ada. Buta huruf itu dekat dengan kebodohan dan kemiskinan. Botol, tablo. Tambah emosi gue kalau kayak dengar kayak gini. Mana ada orang buta huruf yang bisa menjadi peraih Nobel? Coba kau sampaikan, ada orang buta huruf yang bisa dikatakan cerdas dan pintar itu siapa? Ada nggak? Memang botol sampai berpikirnya seperti itu ya. Apa coba? Apa yang bisa kalian pikirkan coba? Orang buta huruf, dialah orang yang buta huruf untuk dari kalian sendiri. Terus tiba-tiba dibilang cerdas dan pintar. Yakin kalian? Yakin bahwa dia cerdas dan pintar? Susah ya. Kita buka lagi. Bagaimana kalian itu bisa dikatakan cerdas dan pintar? Kalian pernah lihat ini? Ini adalah data agama peraih Nobel di dunia. Data Religion of Nobel Prize winners, pokoknya gue nggak bisa bahasa Inggris, dibaca aja di situ. Ya, kalian dibilang pintar, coba kalian lihat di sini, 0,8%. 0,8%. Peraih Nobel kalian itu 0,8%. Ya. Buddha yang umatnya sedikit masih 1,1%. Hindu 0,7%. Ya. Orang yang free thinker ya, itu masih 3,4%. Agnostik 7%. Yahudi itu berapa persen? 21%. Kristen 10 berapa persen? 65,4%. Ya. Makanya pembuktian itu jelas ketika kami menguasai di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, pendidikan terbaik dari orang Kristen, rumah sakit terbaik dari orang Kristen. Padahal dibilang minoritas, tapi kok mayoritas dalam segala hal. Ya. Karena kami orang-orang cerdas. Kami orang-orang yang tidak modal mengemis. Yang jadi masalahnya, kami tidak pernah memakai kotak amal untuk membangun gereja, tetapi gereja kami malah disuruh ditutup. Sakit jiwa nggak sih kalian?
Sakit jiwa nggak sih ketika waktu kita nggak pernah minta kotak amal, ya, kita nggak pernah minta sumbangan, tetapi malah gerejanya ditutup, sakit jiwa. Kita bangun gereja yang punya AC, kalian yang iri, orang Kristen yang disalahkan. Kita pergi ke gereja pakai berlian, pakai dasi, kalian pakai daster, Kristen yang disalahkan. Kita pakai sepatu yang memang mahal ya, karena kita punya duit. Kristen yang disalahkan, pakai mobil bagus, Kristen yang disalahkan. Kita nyari duit nggak ngemis-ngemis, Pak. Bahkan kita nggak bilang kalau kita mau nyembah batu bantuan pemerintah, nggak gitu kali. Tapi Kristen yang selalu disalahkan, ya. Karena apa? Sifat iri hati, tanda tak mampu. Kalian yang ngemis-ngemis, Kristen yang bayar pajak, Kristen lagi yang disalahkan karena Kristen bayar pajaknya terlalu banyak. Kalian ini memang umat yang tidak bisa berpikir dengan baik. Makanya kalian itu Nobel perdamaian aja susah loh. 0,8%, haleluya. Orang Kristen jauh banget ya. Apa coba ya? Kristen yang disalahkan. Kristen bangun tempat ibadah yang megah ya, bukan lewat hasil kotak amal. Kristen yang disalahkan. Itulah keanehan di negeri ini ya. Terlalu banyak orang-orang bodoh, makanya hanya berpikir sampai negara ini tuh hanya bisa negara berkembang aja, berkembang biak kali. Taunya pikir selangkangan aja, berkembang aja. Kapan jadi negara majunya kalau kalian hanya bisa berpikir seperti ini, ya? Damai aja nggak bisa, bagaimana kalian mau hidup seperti ini? Ya, memang susah sih kalian ini. Hidup kalian terlunta-lanta, makanya sifatnya ngiri doang. Minta pengakuan dari Kristen. Sama-samain dong kami dengan kalian, kami punya Tuhan yang sama dong. Kalian nyembah batu. Ngapain kami sama-samakan? Kalian nyembah batu, kami disuruh dilarang. Tadi kami udah bilang, kami itu dilarang. Jangan membuat patung untuk disembah, kami udah dilarang, coy. Ya. Kami tidak nyembah batu, kalian nyembah batu, kami diminta-minta untuk menyamakan, nggak mau kami. Ya. Apa yang kalian lakukan itu? Coba kalau kau bilang, ini kau lakukan apa nih? Ya, yang udah request ini namanya siapa nih? Umul siapa nih? Aduh, udah dikasih naik malah nggak ada lagi. Umu dakwah salam. Ada nggak sih di atas? Ya. Anda Kristen atau Islam, Pak? Pak Umu. Oi. Umu. Oi, Pak. Ini lama-lama gua cek baik tes. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang kembali saudara.
gini nih Pak Ladusing lebih cocok ya. Ini dari request naik ya. Gak mau ngomong. Ngomong dong ya, biar kita tahu apa narasi Anda. Nah, dia udah bangkit lagi. Ternyata dia lebih bagus dari Mamat. Mamat gak bisa bangkit-bangkit, dia bangkit. Dakwah, Anda sudah di atas Pak. Ngomong kalau di atas tuh udah dikasih naik, ngomong Pak. Halo, koneksi. Kok putus-putus ya? Ini Pak. Woi. Loh, baru satu pukulan loh. Oke ya, jadi ini ya, berbeda dengan kami dan kalian itu berbeda jauh ya. Jadi sudah ada, sekarang mungkin kita lanjut ya, supaya kita tuntaskan dulu perbedaan antara 10 perintah Allah ya pada kekristenan itu, karena kami selalu diminta untuk menyamakan dengan Islam. Tadi kami sudah membahas dari 1 sampai 8 ya. 8 dan sekarang ya, ini yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Kalau saya ya, ini simpel aja. Bersaksi itu harus mengalami secara langsung. Ini putus-putus ya. Oh, kamu yang putus-putus ya. Jadi kami orang Kristen tahu bahwa bersaksi itu harus mengalami yang secara langsung. Apa yang dialaminya itu harus diceritakan ulang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Islam mengucapkan saksi dusta ketika waktu harus masuk Islam. Ya. Bagaimana dikatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan kalian tidak pernah melihat, kalian tidak pernah mengetahui siapa itu Muhammad. Ditanya Muhammad, kau kenal Muhammad? Gak kenal. Kenapa kau bersaksi untuk Muhammad? Apa yang kau lakukan? Ya? Kenapa kalian bersaksi dusta? Kalian masuk Islam aja, itu udah langsung bersaksi loh. Sedangkan kalian tidak pernah melihat Muhammad. Bagaimana kalian bisa bersaksi Muhammad adalah utusan? Namanya bersaksi dusta, coy. Muhammad itu manusia. Ya, setidaknya kau melihat apa yang dilakukan Muhammad. Beda dengan percaya. Percaya itu berarti itu tentang selera. Itu tentang apa yang menjadi keyakinan di hatimu. Tetapi kalau kamu bersaksi itu harus diuji. Ya. Unus testis, nulus testis, satu saksi bukanlah saksi. Makanya harus ada 2 orang yang menyaksikan baru dikatakan sah secara hukum. Itu saksi fakta. Kalian gak ada hujan angin tiba-tiba langsung aja bersaksi-bersaksi. Gak menyaksikan langsung, gak pernah mengalami, tiba-tiba ngomong aja bahwa Muhammad adalah utusan. Loh, kalau orang percaya itu tidak dapat dihukum, ya. Orang percaya memang tidak dapat dihukum. Tetapi orang yang bersaksi itu harus diuji dan kesaksiannya palsu atau tidak. Itu diuji. Dusta atau benar itu diuji. Jangan kalian asal-asal mengucapkan saksi dusta. Makanya Tuhan sudah katakan kalian itu akan melanggar semuanya. Ya, memang firman Tuhan itu ya dan amin ya teman-teman ya. Kita bisa melihat mereka dari apa yang mereka lakukan. Bersaksi dusta. Ya. Itu data dan itu kalian lakukan sendiri ya. Terakhir,
Jangan meningini milik orang lain. Ini nih. Jangan meningini milik orang lain. Kita buka dalam Al-Ahzab 33. Al-Ahzab 37, sorry. IS 33 ayat 37. Ini. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah harus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang ditampakkan Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal manusia lebih berhak engkau takuti. Padahal Allah yang lebih berhak engkau takuti. Sorry ya, ini karena nggak pakai kacamata. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istri-istrinya. Sesuai dengan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi apa yang terjadi di sini? Ketika Muhammad pergi ke rumah Zaid untuk mencari Zaid, bertemulah Muhammad dengan Zainab. Zainab saat itu berpakaian sangat tipis, sangat kekurangan. Mungkin bahannya kurang ya, kainnya kurang. Ya, kemudian dia mengatakan kepada Zainab, terpujilah Allah yang membolak-balikan hati manusia. Apa yang terjadi di situ kita nggak pernah tahu. Apa yang kita tahu di situ bahwa orang membolak-balikan hati manusia itu kita nggak pernah tahu. Nah, Muhammad di situ, kemudian setelah Zaid pulang, Zainab menceritakan itu kepada Muhammad. Ya, kemudian Zaid pergi ke Muhammad dan bertanya kepada Muhammad, apa yang saya harus lakukan terhadap istriku? Muhammad menyuruh kepada Zaid untuk apa? Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dia memerintahkan Zaid untuk mempertahankan istrinya. Tetapi apa yang dikatakan Muhammad, yang katanya mulia, yang katanya hebat, yang katanya superpower, ya nabi, ya yang nggak pernah salah, Zaid justru tidak mempertahankan istrinya. Bagaimana bisa begitu? Kenapa Zaid tidak mempertahankan istrinya? Kalau memang Zaid itu taat kepada orang tua angkatnya, taat kepada Nabi, kenapa dia tidak mempertahankan istrinya? Coba, apa yang kalian pikirkan? Karena apa? Zaid tahu Muhammad menginginkan istrinya. Muhammad menginginkan istri Zaid. Sehingga ketika waktu Zaid maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, Muhammad langsung apa? Dikawinkan oleh Allah. Kami nikahkan engkau dengan dia Zainab. Loh, tadi kau suruh pertahankan, tiba-tiba kau kawini. Maksudnya apa ini? You ngomong itu hanya dusta, pertahankanlah istrimu. Hah? Katanya yang dikatakan Muhammad itu harus diikutin. Terus ketika waktu Zaid nggak diikutin, ya, nggak ada hukumannya buat Zaid. Justru keenakan bagi Muhammad ketika Muhammad mengawini istrinya Zaid, ya. Makanya ini suatu keanehan, ya. Ketika waktu Muhammad yang katanya orang itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, tetapi malah Zaid tidak mengikuti. Justru Muhammad ketika Zaid menceraikan istrinya, Allah datang dengan ayatnya, coy. Ya. Padahal di saat norma Arab saat itu ya, ini adalah suatu hal yang keanehan juga sih. Norma Arab di saat itu adalah mengawini mantan istri dari anak, itu adalah suatu hal yang tabu. Ya, itulah adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Tetapi karena keinginan Muhammad untuk menginingi apa tadi? Sulit sekali bacanya. Mengingini milik orang lain. Keinginan Muhammad untuk memiliki Zainab, maka tiba-tiba turun ayat, kami nikahkan engkau
dengan dia Zainab. Enak gak sih? Hah? Ya, Muhammad mengingini milik orang lain loh. Bagaimana tiba-tiba langsung turun ayat, guys. Oke, kalau kau membantah bahwa ini adalah anak angkatnya, gak masalah. Tetapi kenapa ini menjadi pelajaran bagi kalian? Apakah emergensinya ini, saya tanya, emergensinya orang nikah dengan mantan istri dari anak angkat itu emergensinya apa kalau bukan tentang keinginan Muhammad, bro? Sehingga harus merubah norma Arab. Berapa orang yang melakukan seperti ini di dunia ini? Ini dituliskan dalam Quran. Tetapi tentang sunat-sunat kau yang kau lakukan, itu tidak ada tertulisnya. Ayat tentang sunat tidak ada. Tetapi ayat tentang bagaimana menikahi anak, mantan anak angkat, ya, anak mantu dari anak angkat. Mantu dari anak angkat. Itu kok ada tertulis jelas di sini. Bahkan panjang banget ayat ini. Ya. Sedangkan tentang Quran untuk sunat yang kalian lakukan setiap hari, kok tidak ada tertulis. Ini emergensi dari ayat ini apa coba teman-teman? Ketetapan Allah langsung turun. Emergensinya apa? Hah? Apakah seluruh dunia itu sedang pengen kawin ya sama anak angkatnya gitu? Mantan mantu dari anak angkat. Emergensinya apa coba? Saya tanya supaya kalian mengerti. Hah? Terus tiba-tiba langsung Allah turunkan ayat. Itu apa sih emergensinya? Apakah semua orang bisa langsung kawin dengan mantan dari istri dari anak angkat? Apa yang menjadi emergensinya? Kambing kalau hanya mau tentang enak-enak aja. Sedangkan yang kalau tentang yang namanya ini, namanya sunat, itu nggak ada. Apa coba? Tiba-tiba langsung turun ayat. Zaid mengakhiri keperluannya, langsung turun ayat. Emergensi sekali Anda, darurat macam apa? Pengen cepat keluar apa gimana? Tiba-tiba langsung ketetapan Allah turun, hah? Arjen Book ini emergensi, bro. Masalahnya kalau seandainya ini kalau mereka bilang ya daruratnya ketika waktu Zainab itu diceraikan Zaid, ya mereka berpikir bahwa Zainab itu akan miskin. Itu emergensi daruratnya bahwa dia akan jatuh miskin. Dia tidak lagi ya, padahal tubuhnya masih molek loh. Ya. Apa yang dikatakannya ini emergensi banget loh. Ya, tiba-tiba langsung kami nikahkan engkau. Apa coba? Daruratnya apa? Tiba-tiba langsung seperti ini. Langsung emergensi turun. Allah cepet Allah, nikahkan aku dengan dia. Loh, lu butuh cepat. Iya, ini emergensi, bro. Panggilan darurat. Ini panggilan darurat loh, emergency call ini. Ya. Jadi langsung cepat. Ya. Lu lihat aja. Ini bahkan hal yang simpel ya. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, langsung panggilan, "Hei, cepat daripada orang lain yang dapat, emergency call." Langsung turun ayat, "Oke Muhammad, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab." Ya. Jadi apa yang kalian pikirkan di situ karena Muhammad mengingini milik orang lain yaitu ayah anak
istri dari anak angkatnya ya. Jadi semua yang kita diperintahkan yang diperintahkan Tuhan di dalam kekristenan itu dilanggar oleh Islam. Bagaimana kalian mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan kalian itu sama? Ya, tetaplah kalian pada status kalian ya, status quo kalian ya. Jangan menyamakan, silakan cari sejarah kalian. Ya, coba ini udah kita bahas ya 10 perintah Allah itu ya, silakan buat teman-teman muslim mau bantah yang mana. Ini 10 perintah Allah dari kalian mengatakan ini dari QS 27 ayat 91 sumbernya. Kalau ini jelas-jelas kalian menyembah batu ya. Nih yang kita lihat ya jelas. Kalau memang bukan menyembah batu lakukan apa? Ya. Jadi ini udah jelas ya. Nih dalil-dalilnya udah jelas. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalian kalau bunuh orang, kalian di Monas aja tuh teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan kami nggak suruh seperti itu. Kami berdoa kepada Tuhan itu tidak perlu harus teriak-teriak. Nggak boleh sembarang-sembarang. Kalian ledakin bom bunuh diri aja tiba-tiba Allahu Akbar. Itu sakit jiwa bagi kami. Itu anggap aja kau mau membuat Tuhan itu membunuh bersama kalian. Ya. Kemudian kalian nggak punya hari Sabat. Muhammad mengutuki orang tuanya bahwa dia masuk neraka. Jangan membunuh, kalian membunuh. Ya. Orang yang pindah agama dibunuh. Muhammad diajak untuk berzina ketika sedang beriman, mencuri sedang beriman ya. Kemudian jangan berdusta. Ini kalian mengucapkan kalimat syahadat. Ya, ini udah berdusta. Kemudian Muhammad juga menginginkan istri dari anak angkatnya. Semua kalian langgar. Kenapa kalian mau menyamakan dengan kami? Oke, kita satu lagu dulu ya. Supaya memberi semangat buat hari ini. Dasar umat bingung, yang kriminal dijadikan nabi. Kerjanya kawin mulu, terus kapan mau dakwahnya? Yang budak diembat, yang mantu diembat, yang bocil diembat. Aku jadi bingung, tanpa basa-basi turun ayat untuk kawin. Aku jadi jijik, lihat ada nabi yang bejatnya kayak gini. Ada cewek nganggur, matanya melotot. Lihat kok ditengok, pikirannya jorok. Mungkin karena Umi otaknya seks terus, sampai menjanjikan seks party in heaven. Sorry coy, aku tidak percaya. Sorry bang, Nabi kok kayak gini. Dasar umat bingung. Oke, thank you buat semua yang udah tap-tap layar, yang udah bergabung. Shalom ya buat semua ya. Thank you ya, terus stay tune terus di Olo FM 78,33. Dak diembat, yang mantu diembat, yang bocil diembat. Aku jadi bingung. Buat teman-teman jangan lupa untuk selalu absen ya. Untuk kawin. Aku jadi jijik. Absennya bisa lewat Love Orange ya, karena kita ingin mengetahui sebagaimana banyaknya orang Kristen yang menonton komal-komal seperti ini. Thank you buat semua yang udah selalu support ya terhadap komal-komal PC The King juga ya. Jangan lupa juga untuk membeli kaset dan CD-nya dari Blackstone Management di Olomar terdekat ya. Kaset dan CD-nya harus dibeli asli ya teman-teman ya, jangan yang palsu. Dapatkan kaset dan CD-nya di Olomar terdekat ya. Di situ juga ada souvenir menarik ya, batu dari surga, terus ada juga baju ya.
Panjangnya 35 hasta. Ada cewek nganggur, matanya melotot, lihat body denok, pikirannya jorok. Mungkin karena Umi otaknya seks terus, sampai menjanjikan seks party intiman. Sorry coy, aku tidak percaya. Sorry bang, Nabi kok kayak gini. Dasar umat bingung, yang kriminal dijadikan nabi. Kerjanya kawin mulu, terus kapan mau dakwahnya? Yang budak diembat, yang mantu diembat, yang bocil diembat. Aku jadi bingung, tanpa basa-basi turun ayat untuk kawin. Aku jadi jijik, lihat ada nabi yang bojatnya kayak gini. Ada cewek nganggur, matanya melotot, lihat body denok. Ya, jadi buat teman-teman yang menginginkan kaset dan CD-nya dari Blackstone Management ya, Umi otaknya bisa beli singlenya ya. Singlenya bisa dibeli di Olomar terdekat ya. Ada souvenir menarik juga buat kalian semua ya. Sorry coy, aku tidak percaya. Sorry bang, Nabi kok kayak gini. Jangan lupa untuk disebarkan ya di grup-grup info tilang, grup-grup macet ya, grup tim sukses ya. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies ya, disebarin ya semuanya ya. Thank you ya buat para kambing juga yang mau bantu sebarin ya.